Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali teman di program rutin kita selama Ramadan 1446 Hijriah di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Pondok. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, tidak kurang satu apapun dan bisa menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah tahun ini dengan sebaik-baiknya. Banyak hal sudah kita dapatkan dari program Obsesi ini dan saya yakin ini akan bisa menambah hasanah ilmu kita terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan yang dekat dengan kita. Dan kita insya Allah akan tetap meneruskan perjalanan ini sampai di akhir Ramadan 1446 Hijriah. Saya tidak sendirian, ada Kevin. Vin, tetap semangat Vin. Semangat. Suaranya nggak semangat ya? Semangat. Iya, harusnya gitu. Suaranya semangat, gestur tubuhnya juga harus tetap semangat. Ya, semangat ya. Pak Ari. Iya, Pak Ari sehat? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Kalaupun mungkin ada teman-teman yang mungkin saat ini kurang sehat, doa saya menyertai Anda semuanya. Semoga Anda diberi kesehatan, diberi kesabaran dulu yang penting. Kemudian segera diberi obat sehingga Anda bisa segera sembuh dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Itu doa yang bagus ya Vin ya, insya Allah. Oke. Pagi ini kita tidak sendirian Vin. Ada siapakah Vin? Gerangan pagi ini yang akan bersama dengan kita Vin. Ya, ini ada dokter cantik. Mungil. Ini ada dokter Claudia Vindi Puspitasari, apa biasanya kalau di sini dipanggilnya dokter Clau ya? Iya. Dokter Clau. Okay. Ya, dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo Pak Ari. Ya, tema kita pagi ini tentang apa bersama dengan dokter Clau? Tentang kolesterol, yaitu cegah kolesterol dengan puasa Ramadan. Wah, berat ini kalau bicara kolesterol ya. Berat. Oke. Jadi itu teman, jadi kita akan bicarakan pagi ini terkait dengan problematika kolesterol. Jadi mungkin di awal-awal nanti kita akan banyak bersama dengan beliau tentang apa sih sebenarnya kolesterol itu, ya Vin ya. Oke Vin, langsung diawali aja deh Vin. Pagi ini dikitangkan dulu dong. Tadi belum ya? Iya, belum disapa kan? loh. Belum disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Clau. Waalaikumsalam, Pak Sehat. Ari. Alhamdulillah, Oke. sehat. Alhamdulillah pagi ini bisa hadir di studio Obsesi. Iya, Semoga betul. diberi kesehatan. Insya Allah besok masih tetap saya paksa Dokter Clau bisa bersama dengan kita lagi ya. Iya. Oke. Kolesterol dok. Iya, Pak. Kolesterol ya sekarang tuh kayaknya Lagi marak ya, Pak? di mana-mana itu kalau Iya. terkait dengan kesehatan mesti kolesterol, asam urat, Diabetes gitu ya. Sama gula darah banyak gitu. ya hal itu ya dok. Iya. Apa sih sebenarnya dok kolesterol itu dok? Kolesterol. Jadi untuk kolesterol itu sendiri itu merupakan bagian dari lemak tubuh ya. Jadi lemak tubuh itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kolesterol. Peningkatan kolesterol itu sendiri itu bisa terjadi karena perilaku pola makan yang tidak bagus. Oke, itu nanti Gitu. lah. Itu nanti dulu. Iya, Pak. Jadi setiap orang prinsipnya punya kolesterol sebenarnya, Mbak. sebenarnya punya. Jadi kolesterol, bukan kolesterol ya, lebih tepatnya itu ada lemak tubuh. Lemak tubuh. Iya, Oh, betul. Lemak tubuh, ya. Lemak tubuh itu setiap orang memiliki, tapi dalam kondisi jumlah yang cukup. Nah, jumlah yang cukup buat apa? Buat cadangan tubuh. Ya, buat cadangan energi di dalam tubuh. Oh, gitu ya. Bapak. Iya. Kalau kita tidak memiliki lemak tubuh, otomatis kita tidak berenergi dong nih. Iya. Sebenarnya Iya gitu. Atau seperti apa pemahamannya? Pemahamannya seperti ini. Jadi untuk energi simpanan cadangan makanan itu banyak di dalam tubuh. Selain kalau untuk sumber utamanya kan adalah karbohidrat ya, pembentukan energi itu. Kalau untuk lemak itu sendiri merupakan cadangan. Apabila tubuh itu kekurangan energi selain lemak, nah lemak inilah yang menjadi cadangan makanan. Seperti itu. Gitu Pak. Setiap orang prinsipnya sebenarnya memiliki lemak tubuh ini ya. Iya. Cuman ambang batasnya ditoleransi oleh tubuhnya masing-masing atau tidak gitu ya dok kira-kira? Iya betul. Oke. Seperti itu Bapak. Iya. Ayo Vin.
kan tadi semua orang tuh punya lemak ya dok ya. Iya. Jadi kalau dikatakan nanti dia mempunyai penyakit kolesterol itu seperti apa? Ya. Jadi setiap orang itu kan memiliki lemak tubuh ya. Tadi kolesterol itu kan merupakan bagian dari lemak tubuh. Apabila dikatakan kolesterolnya itu tinggi, itu apabila melebihi kadar normalnya. Nah, berapa kadar normalnya itu? Itu lebih dari 200 ya Pak. Kalau diukur dari darah perifer atau darah pada saat kita ini Pak diperiksa di daerah Ujung kuku itu ya? di daerah perifer atau di daerah tepi darah tepi gitu. Itu seperti itu. Di atas 200. Di atas 200 Itu sudah dikatakan tinggi, tinggi. melebihi normal. Ada range usia nggak dok? Atau itu rata-rata emang harus di atas itu? Misalkan usia segini itu masih dianggap normal, usia segini atau seperti apa terkait dengan lemak ini? Untuk range usianya tidak ada batasan, jadi tidak ada ya? semua. Oh jadi di semua atas 200 dikatakan- usia berapapun itu sudah dianggap tidak normal? Iya betul Bapak, seperti itu. Kalau penyebabnya sendiri penyakit kolesterol ini apa dok? Ya, jadi untuk penyakit kolesterol itu istilahnya kalau di medis itu adalah hiperlipidemia. Nah, hiperlipidemia itu bukan hanya kolesterol yang tinggi, bisa jadi ada yang lemak jenuh yang tinggi, kemudian ada lemak tidak jenuh atau lemak baiknya itu yang kurang, dan kolesterolnya sendiri itu yang tinggi. Itu dikatakan apabila itu sudah tinggi atau orang itu menderita kolesterol gitu. Sebentar dok. Ya. Emang kolesterol ada berapa sih? Maksudnya gini, tadi ada yang satu kan ada Trigliserid. Nah, itu termasuk lemak bukan? Ini termasuk Iya, itu termasuk lemak bahasan tubuh. soal kolesterol nggak ini? Betul. Betul ya. Maksud saya memang ada macam-macamnya nih, Iya, atau banyak. atau seperti apa sih sebenarnya? Supaya kita ini bisa lebih clear lagi. Iya. Karena jujur saya masih agak bingung kolesterol itu apa sih sebenarnya? Iya. Nah, itu ya. Jadi kan banyak macamnya ya. Jadi untuk tadi yang seperti sudah disebutkan, trigliserid itu juga merupakan bagian dari lemak jahat atau lemak jenuh. Kemudian ada lagi berupa LDL ya. Kemudian ada HDL, tapi untuk HDL ini lemak baik, lemak yang dibutuhkan untuk tubuh. Nah, maksudnya apa sih antara lemak-lemak ini? Ya, Nah, jadi apabila tadi kan di tubuh sendiri kan juga perlu penyimpanan lemak ya sebagai cadangan energi ya. Nah, apabila kondisinya itu kelebihan dari lemak jahat ini atau trigliserid ataupun LDL-nya itu nanti akan menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia atau hiperlipidemia tadi. Oke. Nah, kemudian diiringi dengan kadar lemak baiknya itu yang kurang. Nah, lemak baik ini fungsinya apa? Fungsinya dia itu untuk mengikat atau sebagai mengikat radikal bebas atau mengikat radikal bebas itu suatu toksin ya atau racun. Nah, intinya racun di dalam tubuh. Nah, apabila racunnya itu kebanyakan tapi lemak baiknya itu sedikit, nah itu yang merupakan tanda atau sign bagi tubuh itu mengalami sakit gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kondisi lemak-lemak tersebut harus seimbang sebenarnya. Nah, kalau yang sering kita ketahui di cek pemeriksaan rutin itu ya, cek kesehatan ada ya. gula darah, kemudian asam urat sama kolesterol. Kolesterol. Nah, untuk kolesterol yang dicek itu adalah kolesterol yang total. Jadi itu belum bisa dikatakan dibagi menjadi trigliserid, LDL. Oh, gitu ya. Kolesterol itu belum. Ya. Jadi itu melalui pemeriksaan yang diambil Darah di lab darah itu ya? Laboratoris ya? Iya, betul. Oke. Ya, seperti itu, Pak. Jadi Kak, sebentar Davin. Iya.
Maafin ya. Iya, Jadi yang biasanya diambil itu baru namanya kolesterol ya dok, belum Iya, terpisah kolesterol total itu. kolesterol total. Iya, ya? betul. Ujung jari ya. Ya. Ya, di ujung jari. Itu sama itu, range-nya juga 200 juga. Betul, itu range-nya 200. Yang dikatakan 200 yang di awal tadi Iya, itu adalah kolesterol, kolesterol total itu tadi ya? Iya, kalau untuk trigliserid, LDL itu ada lagi Pak. Nah, nanti dikatakan trigliserid tinggi itu apabila melebihi 150 dan apabila LDL-nya itu mulai tinggi itu lebih dari 100. Jadi ada lagi, nanti beda lagi range-nya. Tapi LDL kalau LDL yang baik tadi apa namanya, Vin? HDL. HDL yang baik itu ya. Oh, HDL. Oh ya. Berarti beda ya, triglycerid, LDL sama HDL. Itu berbeda. Oke. Jadi kalau triglycerid itu 100 berapa dok? 150, 150, lebih dari 150, kalau LDL lebih dari 100. 100. Oke, Gitu. kalau HDL semakin tinggi semakin bagus. Iya betul. Semakin tinggi Ini semakin jadi bagus. penyebabnya apa dok? Apa karena dari asupan makanan aja atau mungkin nggak sih kalau misalnya di dalam tubuh itu emang gennya itu udah nggak bisa Ya. gitu loh iya. untuk mencerna lemak menjadi apa ya yang dibutuhkan gitu. Ya. Oh iya, tadi ngomong-ngomong soal penyebab itu salah satu faktor utamanya yaitu tadi lifestyle atau pola makan ya. Iya, semuanya lifestyle Iya, ya sekarang lifestyle ya. Jadi apapun yang Nanti mengandung kita tanya dengan dokter lifestyle-nya kayak apa sih spesial? ya, Gimana dok? apapun yang mengandung lemak, apapun yang digoreng atau yang berlemak-lemak itu yaitu memiliki kadar lemak sebenarnya. Itu bisa membuat pemicu tingginya kadar lemak dalam tubuh. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah lifestyle. Oke. Nanti kita lanjutkan soal lifestyle ini karena ini panjang nih kita bicara soal lifestyle. Termasuk kita nanti coba tanya ke Dokter Klau gimana sih lifestyle supaya kita itu tidak gampang ya Vin ya, tidak gampang kolesterol, asam urat, diabetes. Kemarin juga lifestyle betul diabetes yang kemarin Ya semua itu. penyakit kronis rata-rata ya emang karena Lifestyle. Iya, Betul. terus gimana ini Vin? Jadi semuanya lifestyle. Padahal di sekitar kita seperti ini ya Dok ya. Iya. Jadi alangkah baiknya itu apabila kita sudah memasuki usia di atas 30 ya. Itu lebih muda lebih baik ya sebenarnya. Oke. Cuman ya kita range aja itu apabila udah lebih Di atas 30. di atas 30 alangkah baiknya untuk screening Oke, siap. tiap Oke. bulannya Oke. gitu. Baik, nanti akan kita lanjut. Iya. Dokter, teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Dokter Klau nanti. Kita masih bicara soal kolesterol pagi hari ini sambil teman-teman bisa menikmati sahur Anda pagi hari ini bersama dengan keluarga. Kita akan balik lagi selepas beberapa pariwara ini. Baik, kita lanjut lagi teman, masih bersama dengan Dokter Klau di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk segera menikmati sahur Anda sambil tetap menikmati obsesi pagi hari ini. Jadi supaya dua-duanya bisa jalan, khawatir saya kalau Anda nunggu-nunggu nanti begitu selesai, oh ini sudah imsak. Nah gitu ya, jadi sambil menikmati sahur, Anda tetap bisa berbagi dengan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, itu Vin ya. Kita sampai di mana tadi Vin? Jadi tentang lifestyle. Jadi Lifestyle, lifestyle ya. yang kurang baik bisa meningkatkan resiko terjadinya Kolesterol. tinggi itu tadi. Oke, monggo bisa cerita lagi dok tentang lifestyle seperti apa sih yang bisa memicu kolesterol itu dok? Ya, yang pertama itu tentu dengan pola makan yang tidak seimbang Satu ya. pola makan nih. Yang tidak Oke. seimbang. Dikatakan seimbang itu apabila jadi antara seperti ini, satu piring, satu porsi piring itu alangkah baiknya sepertiga piringnya itu karbohidrat. Kemudian Nasi nih, karbohidrat tuh. Gampangannya ya, nasi ya dok ya. nasi. Oke. Kemudian yang sepertiganya lagi itu adalah lauk dan sepertiganya lagi itu adalah sayur tadi. Lauk itu apa dok maksudnya? Lauknya itu yang protein. Oke. Seperti ya tempe boleh ya yang protein tinggi.
Tahu pun juga boleh, seperti itu. Kemudian apabila salah satu tidak seimbang, mungkin yaitu juga jadi pemicu dari peningkatan kolesterol tadi. Kemudian yang kedua adalah makan yang terlalu banyak yang mengandung lemak, ya. Lemak itu diperoleh dari apa? Dari gorengan bisa. Ya. Kemudian makan yang santan-santanan, bersantan Gorengan, itu santan, oke. itu kan mengandung banyak lemak. Seperti itu. Kemudian tidak diimbangi dengan olahraga Dok, rutin. kalau makanan itu nyusul dok. Kalau misalkan gaji-gajian itu Betul. juga lemak tinggi ya dok? Iya betul, itu gaji, Uritan gitu ya. kemudian Seruan. cerohan, betul itu. Oh gitu? Selain Wah ini yang enak-enak semua ya. tinggi purin, Kulit. itu juga tinggi kolesterol, tinggi lemaknya. Waduh. Kulit gitu, cerohan ya paling utamanya. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu betul. juga memicu ya dok. Oke, nanti Memicu. seberapa banyak nanti dulu. Oke, terus setelah itu apa ini? Selain itu apa makanan? Masih ada nggak lagi? Masih ada nggak ini? Ini tidak diimbangi dengan olahraga yang cukup ya. Oh gitu ya. Seperti itu. Mungkin kan kondisi tubuh apabila kita berolahraga rutin itu kan juga membakar beberapa kalori ya. Apabila kita itu hidup dengan sedentary lifestyle atau tidak banyak gerak ya, jadi tidak ada energi ataupun sisa-sisa metabolisme yang dibuang seperti itu. Iya. Olahraga yang recommended apa dok? Mungkin yang ringan dan ramah lingkungan ya jogging itu bisa dilakukan. Kemudian bersepeda gitu ya. Gitu. Itu ya. Iya. Berapa lama sih? Berapa lamanya itu untuk 1 minggu itu ya 3 kali Wah. minimalnya ya. Kemudian berapa lama olahraganya itu ya minimal 30 menit Pak. Cukup lah. Cukup. Cukup. Ya. Cukup. Ya, sudah salah satu syarat sudah tercentang Iya. gitu ya. Oke. Sudah dilakukan ya. Dok, kalau misalkan piring gitu dok ya. Kalau tadi kan ada nih sepertiga nasi, sepertiga. Iya. Ada nggak? Kalau misalkan 24 jam itu katakanlah sepertiga harus apa, sepertiga itu ada nggak catatan yang kayak gitu? Catatan Gimana, Pak Activity, kegiatan. Mungkin untuk kegiatan mungkin sehari-harinya katakanlah dari sepertiga istirahat, sepertiga olahraga, sepertiga. kalau untuk istirahat ya itu tadi kalau untuk istirahat itu sendiri itu ya untuk memenuhi pola istirahat aja Pak, seperti ini paling cukup itu 8 jam. Istirahat. Iya, Istirahat satu itu hari. sama nggak dengan tidur? Istirahat itu Beda. jadi istilah istirahat yang benar untuk 8 jam itu ya tidur. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita itu akan istirahat juga seperti itu. Kalau untuk istirahat biasa, istirahat tapi diselingi dengan makan ya itu sama aja ya Pak ya. Iya, Istirahat itu di enggak. tempat gitu ya Pak. Iya. Tidur tuh tiduran masuk nggak dok tidur? Tiduran sambil main Tidur-tiduran. HP. Iya. Istirahat Sambil main sekejap HP, gitu betul. Pak, istirahat sekejap. Ya enggak apa-apa, itu bagus untuk meringankan beban kerja organ ya sebenarnya. Karena kan memang untuk pada saat bekerja jam istirahat itu pun juga sangat jarang ya digunakan untuk istirahat secara total ya. Mungkin istirahatnya adalah makan, minum itu yang dinamakan istirahat ya kalau untuk bekerja seperti itu. Istirahat yang dikatakan istirahat total yaitu istirahat pada saat tidur. Seperti itu. Dok, kalau gejala atau tanda-tanda sendiri ketika kita kolesterolnya tinggi nih, apa sih yang dirasakan oleh tubuh? Ya, sebenarnya untuk sebagian besar pada kasus-kasus itu tidak bergejala. Tapi ada juga yang menyebabkan ketegangan pada otot. Nanti akan menimbulkan kram biasanya ya. Atau otot itu menjadi tegang, kaku. Di persendian itu juga akan timbul pegel-pegel itu ya. Kemudian bisa menyebabkan gangguan kesemutan juga. Nah, itu bisa menjadi sign ataupun tanda kita itu perlu aware dengan tubuh kita. Seperti itu.
Itu kira-kira kayak nyerinya itu berapa lama gitu dok? Mungkin ada orang yang nyeri tapi kan bingung ya membedakan ini nyeri kolesterol atau nyeri karena sendi gitu ya, sendi peradangan gitu. pada sendi. Nah itu sebenarnya kalau untuk tanda pastinya itu tidak jelas ya memang. Untuk mengetahui secara pasti yaitu tadi perlu dilakukan cek kolesterol tadi gitu. Jadi untuk menyingkirkan penyebab apakah ini karena kolesterol atau memang karena radang pada persendiannya gitu. Kalau kram gimana dok? Maksudnya kram itu gimana? Sebagai salah satu tanda ini kolesterol. Kaku otot ya, mungkin biasanya jadi tengkuknya nyeri atau kayak kenceng bagian belakang kepala sini, pundak gitu ya. Itu bisa. Bukan kram pada kaki seperti itu Bisa. bukan? Pokoknya Bisa? otot ya bisa pernah itu. bisa saja. Oh gitu ya? Iya. Tiba-tiba jadi ngerasa sininya berat gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang tidak menimbulkan hal tersebut gitu Pak. Oke. Jadi mungkin kram di otot kan bisa jadi gini Pak, bisa jadi itu karena kolesterol yang tinggi atau memang karena ototnya yang lagi kram, karena tegang gitu. Iya. Tapi ada yang ini yang menurut saya ada yang tidak bergejala ya dok? Iya betul. Oh gitu Tidak ya? bergejala ada. Jadi perlu aware ya sama diri sendiri ya. Tadi yang sudah saya sebutkan apabila usia udah lebih dari 30, di atas 30 kepala 3 itu perlu screening rutin gitu. Dok, yang kolesterolnya tinggi itu apa selalu orang dengan yang misalnya ya tubuhnya mungkin berat badannya berlebih atau mungkin Gemuk bisa sih lah, gitu aja ya? kurus tapi ternyata kolesterolnya tinggi bisa Bisa nggak? nggak? Jadi untuk kolesterol tinggi itu tidak selalu pada orang yang obesitas ya atau gemuk. Orang yang kurus pun bisa. Bisa kolesterolnya itu tinggi, tergantung tadi pola makan ya. Seperti itu. Iya. Kalau untuk faktor resikonya sendiri apa dok kolesterol tinggi ini? Apakah misal orang tuanya kolesterol tinggi nih mungkin menurun ke anaknya atau enggak gitu? Kalau untuk Faktor resikonya. genetik atau keturunan itu bisa. Kan ini ya untuk pembuluh darah di setiap orang itu kan berbeda-beda tergantung dengan genetikanya masing-masing seperti itu. Ada yang cenderung tekanan di dalam pembuluh darahnya itu tinggi bisa. Kemudian ada yang tidak ya karena lifestyle tadi seperti itu. Jadi Dok, faktor genetika juga bisa bisa. mempengaruhi, faktor lifestyle juga bisa. Dok, kalau tidak salah, Vin, ini kemarin kalau diabetes itu kan ada pankreas yang tidak bisa menghasilkan ya insulin. Tidak bisa. Ya. Kalau kolesterol ini adakah sesuatu di dalam tubuh kita atau apa yang terjadi? Atau seperti apa mekanismenya sebenarnya? Mekanismenya jadi kalau untuk kemarin diabetes itu kan memang karena tidak produksinya insulin atau kerusakan dari pankreas. Kalau untuk kolesterol ini sendiri tadi kan sudah disinggung ya. Kalau di dalam tubuh itu memiliki cadangan lemak energi ya. Kemudian apabila cadangan lemaknya ini berlebih, tadi yang kolesterolnya tinggi, jadi gini, sebenarnya untuk pemecahan lemak itu kan memang dilakukan di hati sama metabolisme dalam tubuh itu ya. Nah apabila ini sudah mencukupi, kemudian kok di dalam tubuh itu terlalu melampaui batas atau melebihi normal, itu untuk cadangan lemak tadi itu akan dibawa ke sirkulasi pembuluh darah. Jadi lemaknya itu menyebar. Bisa jadi bukan di hepar aja atau bukan di hati aja, tapi itu bisa di organ-organ lain seperti itu, Pak. Jadi bukan karena problematika organik di tubuh kita, bukan ya? Iya, jadi memang karena kondisi lemaknya aja yang berlebih, kemudian di dalam pembuluh darah ini yang membawa. Oke. Gitu. Apa yang memicu seseorang bisa berlebih, apa yang memicu seseorang tidak berlebih, itu apa? Di lifestyle tadi? Iya, betul Pak. Di lifestyle tadi. Dan gitu ya. diketahuinya dengan apa? Dengan cek rutin tadi. Ya. Nah, kok ini ya
pada screening awal itu kolesterol totalnya itu tinggi. Nah, itu sebenarnya perlu dilakukan lagi pemeriksaan yang lebih dalam lagi mengenai trigliserid ataupun LDL-nya tadi. Nah, itu kan sebenarnya nanti ranahnya ke banyak organ ya. Jadi kalau kolesterol itu sampai ke jantung atau pembuluh darah otak itu bisa menyebabkan penyumbatan. Gitu. Jadi ini komplikasinya ya dok Iya, ya. Mungkin betul. karena kolesterol tinggi kadang nggak ada rasanya ya, mungkin nggak ada gejalanya, tapi mungkin komplikasinya seperti apa dok? Iya, untuk komplikasinya sendiri dari hiperkolesterolemi atau kebanyakan kolesterol di dalam tubuh, yang pertama itu kan terjadi penyumbatan dari apa? Dari kolesterolnya itu sendiri, dari lemaknya itu yang menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau di jantung itu menyumbat pembuluh darah jantung yang akan menyebabkan serangan jantung mendadak. Nah, itu kan karena alirannya nggak lancar, Ini yang tersumbat ya, berbahaya ya Pak Ari ya. tersumbat oleh plak tadi atau lemaknya tadi. Kalau di otak itu bisa menyebabkan stroke. Itu pembuluh darah. Lemak itu menghambat apa namanya? Pembuluh darah. Peredaran darah tadi gitu ya, Dok? Menghambat karena menyumbat ya. Karena Jadi menyumbat. kalau Yang ibarat menyumbat itu selang, lemak ya itu ya. Makanya ini Iya. gambarannya aja. Kalau ibarat selang, ibarat selang lemak itu ada ada kotorannya itu. sumbatan kotorannya atau Oke. lumut-lumutnya itu ya. Ah. Nanti kan otomatis tekanan darah atau tekanan aliran airnya ini kan jadi tinggi. Menyemprotnya itu kan tinggi karena sempit ya, pembuluh darahnya itu jadi sempit. Kemudian aliran darahnya itu juga tidak lancar. Gitu. Oke, jadi Seperti itu. jadi masalah ya kalau ada Iya. Jadi kotorannya itu tadi yang perlu dihilangkan. Gitu. ke jantung bisa jantung, Otak bisa stroke. Stroke. Oke. Mungkin tahan dulu Pak Ari. Tahan dulu ya. Iya. Oke, sudah dikode Kita sama ini. ketemu Oke. lagi di Baik, episode oke. berikutnya. Dok, ini kayaknya episode kita harus selanjutnya. cut dulu Dok ya. Nanti besok saya undang lagi. Semoga pagi-pagi kayak gini dokter bisa hadir lagi ya Dok ya. Iya. Baik, segera kita sudahi perjalanan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi hari ini bersama dengan Dr. Klau. Lengkapnya adalah siapa, Min? Dr. Claudia Vindi Puspitasari. Oke, temanya tentang cegah kolesterol dengan puasa Ramadan. Semoga sedikit yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang besar buat semuanya, dan masih ada catatan-catatan lain yang besok akan coba kita bongkar lagi bersama dengan Dr. Klau. Karenanya jadwalkan besok pagi Anda juga tetap menikmati sahur Anda, kemudian menikmati Obsesi yang didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Vin, kita pamit dulu. Dokter, matur sembah nuwun rawuhnya pagi Iya, ini. terima Semoga kasih tetap diberi banyak. kesehatan. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.